Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk yang menonton video ini. Pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang evolusi pada KD Biologi. Silahkan disimak. Jadi, yang pertama itu ada teori Lamarckisme. Teori Lamarckisme ini dirintis oleh seorang peneliti yang bernama Jean-Baptiste de Lamarck pada tahun 1744 sampai tahun 1829. Beliau menyatakan bahwa evolusi ini merupakan hasil dari perkembangan pengaruh dari lingkungan, sehingga perubahan pada suatu individu ini disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Lalu untuk teori kedua itu ada teori Darwin yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berevolusi melalui peristiwa yang disebut sebagai seleksi alam. Apa itu seleksi alam? Jadi seleksi alam itu hanya individu yang memiliki suatu sifat yang sesuai dengan lingkungannya saja yang hanya dapat bertahan hidup. Jadi makhluk hidup yang sekarang kita lihat ini merupakan hasil dari seleksi alam tersebut. Jadi bagian tidak dapat beradaptasi itu maka tidak dapat berkembang biak, maka punah. Lalu untuk teori ketiga adalah teori August Weismann. Beliau merupakan peneliti berkebangsaan Jerman pada tahun 1834 sampai tahun 1914. Beliau ini pernah melakukan percobaan mengawinkan dua ekor tikus berekor panjang dengan menerapkan teori Darwin atau teori evolusi seleksi alam. Lalu didapatkan hasil kesimpulan bahwa ternyata teori Lamarck tidak benar. Hal ini terjadi karena perubahan sel tubuh dipengaruhi oleh lingkungan ini tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya, sehingga teori Lamarck otomatis salah. Lalu untuk kedua, evolusi menurut teori ini telah didapatkan kesimpulan bahwa evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau juga evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Lalu untuk faktor-faktor pemengaruh evolusi itu ada apa aja? Itu ada jumlah populasi yang besar, perkawinan secara acak atau random, tidak terjadi mutasi maju atau balik, tidak ada seleksi dan juga tidak ada migrasi. Lalu di dalam teori evolusi ini juga ada yang namanya frekuensi gen. Apa itu frekuensi gen? Frekuensi gen adalah perbandingan antara suatu gen atau genotip dengan gen atau genotip yang lain di dalam suatu populasi. Frekuensi gen ini didasari oleh hukum Hardy-Weinberg yang menyatakan bahwa perbandingan antara alel A besar dan A kecil dalam suatu populasi misalnya itu tidak akan berubah dari generasi ke generasi. Dan ingat juga kalau hukum Hardy-Weinberg ini jika berlaku hanya berlaku jika evolusi tidak terjadi. Berarti jika evolusi terjadi maka hukum Hardy-Weinberg ini tidak terjadi. Sebaliknya jika hukum Hardy-Weinberg ini terjadi maka evolusi tidak terjadi. Sebab evolusi itu tidak menuntut konstan melainkan perubahan. Saat ini telah diketahui beberapa faktor yang menyebabkan perubahan kesetimbangan frekuensi gen dalam suatu alel dalam suatu populasi. Itu adalah pertama ada perkawinan tak acak. Perkawinan tak acak ini menggambarkan bahwa alel yang tidak disukai itu maka cenderung akan musnah dalam perkembangan waktu. Sedangkan alel yang sangat disukai itu maka akan menjadi lebih sering dijumpai dalam populasi. Lalu untuk kedua itu ada migrasi. Migrasi itu memaparkan bahwa individu yang meninggalkan populasi emigrasi akan membawa alel keluar. Sebaliknya individu yang masuk ke dalam populasi atau imigrasi akan membawa alel yang berpotensi menjadi alel baru, sehingga datangnya pendatang baru, alel baru. Nah, pergerakan antar alel populasi ini disebut sebagai arus gen. Lalu, faktor ketiga ini adalah hanyutan genetik. Hanyutan genetik ini memaparkan jika ada sebagian anggota populasi yang terpisah dari populasi besar atau kawin hanya antar populasi mereka saja, maka frekuensi alel akan berubah. Dan perubahan ini disebut sebagai hanyutan genetik. Yang menarik dari teori ini itu ada yang namanya founder effect dan bottleneck effect. Founder effect itu mengacu kepada sekelompok individu yang menempati tempat baru dan membentuk koloni sendiri. Sedangkan bottleneck effect itu menjadi salah satu penyebab juga terjadi hanyutan genetik. Hal ini terjadi jika banyak anggota populasi yang mati, sisanya saling kawin, sehingga jumlah populasinya kembali seperti semula. Lalu untuk faktor keempat adalah seleksi alam. Seleksi alam ini mengacu kepada organisme yang dapat beradaptasi akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, sedangkan yang tidak dapat beradaptasi maka akan punah. Lalu untuk faktor kelima itu ada mutasi. Mutasi merupakan perubahan materi genetik yang bersifat menurun. Mutasi itu dapat terjadi pada semua organisme dan merupakan sumber dari adanya variasi hereditas. Mutasi ini kita ambil contoh seperti mutasi gen. Lalu ada faktor tidak kalah penting yaitu rekombinasi dan seleksi. Jadi rekombinasi dan seleksi ini mengacu kepada perkawinan sehingga terjadinya reproduksi seksual yang merupakan faktor penting dalam proses evolusi. Faktor ini telah dibuktikan yang melalui percobaan yang telah dilakukan oleh Wilhelm Ludwig Johansen di Denmark pada tahun 1905 dan kelompok peneliti dari Universitas Illinois pada tahun 1985 menunjukkan bahwa 1. Seleksi sangat efektif terhadap rekombinasi pada organisme yang melakukan perkawinan silang, dan seleksi merupakan faktor pengarah, pembatas, dan stabil terhadap rekombinasi. Lalu dalam evolusi tentu saja akan memicu yang namanya spesies baru yang terlahir.
Lalu spesies baru yang terakhir ini apa saja faktor-faktornya? Berikut faktor-faktor. Lalu ada namanya dalam evolusi itu terjadinya terlahirnya spesies baru. Apa saja faktor-faktor terlahir spesies baru? Itu ada isolasi geografi, isolasi ekologi, isolasi musim, isolasi tingkah laku, isolasi mekanis, isolasi gamet.